tanda terakhir dari hari kiamat adalah munculnya api keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Kita akan memasuki tanda terakhir dari tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Tanda kecil sudah, tanda besar sekarang poin terakhir. Setelah tanda besar ini berlalu, belum seluruh alam jagat raya ini hancur dan kiamat terjadi. Nanti setelah pembahasan ini selesai, kita masuk ke pembahasan hari kiamat. Dahsyatnya kiamat. Kayak apa? Apa yang terjadi di hari kiamat? Seperti apa? Dan batasan waktu kiamat sejak kapan sampai kapan. Kita akan bahas nanti. Nah, sekarang kita masih berbicara tentang tanda besar dari hari kiamat, yaitu munculnya api yang besar. Api ini menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Awal mulanya api ini berasal dari Yaman, tepatnya di sebuah lembah atau jurang namanya Jurang Aden. Aden ini nama sebuah kota yang ma'ruf di Yaman, yang dekat dengan yang ada di Jazirah Arab bagian selatan. Di sampingnya ada laut. Dulu namanya Laut Hadramaut. Sekarang sudah dinamakan dengan Laut Arab. Dari sanalah munculnya api, kemudian menjalar ke seluruh tempat di dunia. Orang-orang terdesak, tergiring. Mereka akan berkumpul di satu tempat. Tempat ini Syam. Diterangkan di dalam beberapa hadis. Hadis pertama diterima dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menerangkan tanda-tanda kiamat, kata beliau, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Tanda terakhir dari hari kiamat adalah munculnya api keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bab kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Hadis kedua masih dari Hudzaifah, wa narun takhruju min qa'rati Aden turhilun nas. Dan tanda terakhir dari kiamat adalah munculnya api keluar dari satu lembah di Aden yang menggiring manusia. Manusia tergiring. Kemana mereka digiring? Ke tempat mereka berkumpul. Manusia nalurinya menghindari api tersebut. Maka api itu terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Sampai mereka tersudut ke tempat mereka berkumpul. Hadis tersebut juga sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim.
Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir yang mentakhrij hadis ini, beliau menyatakan isnaduhu sahihun, sanad hadis ini sahih. Hadis ini diterima dari Ibnu Umar. Kalau tadi dari Hudzaifah bin Usaid, kalau ini dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakhruju narun min Hadramaut au min bahri Hadramaut qabla al-qiyamati tahsyur nas." Akan turun, akan keluar api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut, laut Arab sekarang. Pantainya, pulaunya, daratannya itu kota Aden, sebuah kota di Yaman. Kadang-kadang itu disebut dengan sebutan kota Hadramaut, karena lautannya lautan Hadramaut yang sekarang menjadi lautan Arab. Keluar api dari sana, dari Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum kiamat, yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Itu hadis ketiga. Hadis keempat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Anas radhiyallahu an, bahwa Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam, Abdullah bin Salam ini bertanya tentang banyak masalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah ma awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda pertama dari hari kiamat? Tanda pertama. Kalau tadi munculnya api disebut tanda terakhir dari kiamat. Sekarang ditanya tanda pertama. Maka dijawab oleh beliau, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Adapun tanda pertama dari hari kiamat adalah munculnya api, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul dari timur menuju barat. Seolah-olah ada dua keterangan berbeda, bahkan bertolak belakang. Hadis awal tadi menyatakan munculnya api itu adalah tanda akhir dari hari kiamat. Nabi menyatakan wa akhiru dzalik, dan tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat munculnya api. Di hadis Bukhari yang terakhir tadi dikatakan awwalu asyratisah, tanda pertama dari kiamat. Hadis tadi menyatakan tanda terakhir, ini kok tanda pertama. Bertolak belakang tidak? Sepintas ya. Jadi yang benar, munculnya api ini tanda pertama apa tanda terakhir? Dua-duanya benar. Disebut tanda pertama benar, disebut tanda terakhir benar. Kok bisa? Padahal yang pertama dengan yang terakhir itu kan pasti apa? Bertolak belakang. Dijamak oleh para ulama. Dijamak itu dipadukan. Dijamak itu kompromikan. Kalau ada dua keterangan dua-duanya sahih seperti bertolak belakang, coba kompromikan sehingga tidak saling bertolak belakang. Mustahil dua keterangan itu benar, bersumber dari sumber yang sama, tapi bertolak belakang, mustahil. Maka para ulama menerangkan, adapun yang dimaksud keluarnya api sebagai tanda terakhir, maksudnya tanda terakhir di antara tanda-tanda kiamat yang lain.
Tanda kiamat lain sudah terjadi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Itu sudah. Yang terakhir baru keluarnya api. Adapun hadis yang menyatakan bahwa keluarnya api tanda awal terjadinya kiamat, maknanya keluarnya api ini menandai akan hancurnya alam jagat raya. Seusai munculnya api, tak ada peristiwa apapun lagi yang terjadi di alam dunia kecuali kiamat, kecuali terjadinya kehancuran alam ini. Ya. Nah, kompromi seperti itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis-hadis ini. Berdasarkan demikian, maka tidak ada pertentangan antara hadis yang menerangkan bahwa keluarnya api sebagai tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat dengan keterangan yang menyatakan bahwa keluarnya api awal tanda terjadinya kiamat. Dua-duanya benar, dua-duanya memberi penjelasan secara lebih detail. Kedua, ada lagi yang seolah-olah berbeda dari keterangan hadis-hadis tadi. Tadi di hadis awal dikatakan keluarnya api ini dari Yaman, tepatnya lagi dari Aden, tepatnya lagi dari sebuah qa'rah, jurang yang ada di Aden, atau dikatakan dari Hadramaut. Tapi keterangan terakhir riwayat Imam Bukhari menggiring manusia dari timur ke barat. Apakah kedua keterangan ini bertolak belakang? Juga tidak. Dijawab, diterangkan oleh para ulama. Dikompromikan hadis ini. Jawaban pertama atau penjelasan pertama menyatakan bahwa api keluar dari Aden, terus menggiring manusia dari timur ke barat. Maknanya awal mula keluarnya api muncul dari kota Aden, di sebuah jurang yang ada di sana. Ketika muncul, merembet ke semua arah, ke seluruh pelosok bumi, ke seluruh pelosok dunia. Sehingga yang dimaksud dengan tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul dari timur ke barat, maksudnya bukan menjelaskan arah dari timur ke barat, tapi menjelaskan globalnya, menyeluruhnya penyebaran api. Seperti umpamanya di Indonesia, kalau kita mau menerangkan ada berita menyebar ke seluruh Indonesia, itu menyebar dari mulai Sabang sampai Merauke, gitu kan? Sabang ada di daerah barat, Merauke ada di sebelah timur di Irian. Sabang itu di Sumateranya. Artinya seluruh Indonesia tuh. Padahal sumber munculnya berita itu dari Jawa, dari Bandung. Nyebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah kalimat itu menunjukkan arah penyebaran berita? Mulainya dari Sabang, terus merembet ke daerah Kalimantan, Sulawesi, baru ke sana. Apakah begitu? Enggak. Menyebarnya ke semua arah, tapi seluruh Indonesia mendengar berita. Dikatakan dari Sabang sampai Merauke. Umum. Begitu juga dari timur ke barat ini tergiring manusia. Maknanya seluruhnya.
tidak menjelaskan tentang arah dari timur ke barat. Ini yang pertama, penjelasan yang pertama. Penjelasan kedua, annan naru indama tantashiru yakunu hashruha li awwalil masyriqi awwal li ahli al masyriqi awwalan wa yu'ayyidu dhalik anna ibtida' al fitan daiman min al masyriq wa amma ja'ala al ghayata ila al maghrib fali anna syam bin nisbah ila al masyriq maghrib. Kedua, api ketika menjalar pertama kali menggiring manusia penduduk sebelah timur. Lalu mereka lari ke arah barat. Kemudian tergiringlah manusia ke arah barat dan berkumpul di Syam. Negeri Syam itu dulu satu negeri, sekarang terpecah menjadi 4 negara, ya, yaitu Lebanon, Suriah, Yordania dan Palestina. Itu dulu satu negara, negeri Syam. Sekarang terpecah menjadi 4 negara. Negeri Syam ini secara geografis berada di sebelah barat Yaman. Berdasarkan hal itulah maka dari Yaman digiring menuju ke Syam, menuju ke arah timur. Dan inilah yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan, diterangkan, dikuatkan oleh hadis lain, fitnah selalu muncul pertama kali dari arah timur, menyebar ke barat. Fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah kebid'ahan, fitnah kemaksiatan selalu berasal dari timur menuju ke barat. Dan Syam ini sekali lagi berada di sebelah barat Yaman, sehingga dikatakan dari timur ke barat. Ini jawaban kedua. Ketiga, pendapat ketiga ini syadz, lemah. Tapi walaupun lemah, kita kemukakan. Karena ada yang berpendapat begini dengan menjelaskan kelemahannya. Karena pendapat seperti ini tak mustahil muncul di setiap zaman, di setiap tempat. Apakah pendapat ketiga ini? Yaitu bahwa api yang dimaksud dalam hadis ini adalah kinayah dari fitnah. Kinayah itu kata-kata kiasan, bukan kata sebenarnya, bukan api yang sebenarnya, tapi api yang dimaksud di sinilah fitnah yang menyebar, menebarkan keburukan yang besar, seperti menjalarnya api ke segala arah, selalu bermula dari arah timur menuju ke arah barat, menebar kerusakan sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Dan baik Syam ataupun Mesir merupakan arah barat bagi Yaman. Nah, ini ada yang seperti itu, bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah, yang dimaksud api di sini adalah fitnah. Ini pendapat yang syadz. Kenapa syadz? Pertama, karena yang dimaksud api di sini api yang hakiki, yang sebenarnya. Nanti dilihat dari hadis-hadis lain. Orang yang lelet, kata orang Sunda mah lengle, talangke, hararese, kudu diteke, termakan oleh api, terbakar habis. Itu pertama. Kedua, ini terjadi di akhir zaman. Tanda terakhir di antara tanda-tanda kiamat. Setelah ini beledug, alam jagat raya hancur. Sedangkan fitnah yang merebak dari arah timur sampai menjalar ke barat sudah terjadi apa belum? Di baheula mula.
Sejak zaman para ulama zaman dahulu sudah terjadi. Maka tidak menjadi tanda besar di antara tanda-tanda kiamat kalau itu, ya. Walhasil disebutkan wa amman narul lati fi haditsai Hudzaifah bin Usaid wa Ibnu Umar fahiya narun haqiqiyah. Adapun api yang disebut dalam dua hadis dari Hudzaifah bin Usaid dan Ibnu Umar itu api yang hakiki, api yang sebenarnya, bukan kata-kata kiasan. Bagaimana cara api itu menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul? Ketika api ini muncul besar dari Yaman, menyebar ke seluruh penjuru dunia, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, orang-orang menghindari api. Tapi mereka bingung harus kemana, kecuali orang berilmu. Orang berilmu sudah tahu kemana harus pergi, ke Syam. Karena ada hadis yang menerangkan ketika ini terjadi Nabi SAW sudah memberikan petunjuk, pergi kamu ke Syam. Di sana semua orang berkumpul, jangan ke Kutub, jangan ke daerah lain, ke Syam. Semua nanti menuju ke sana. Ya, maka ketika mereka manusia tergiring oleh api, mereka terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama, mereka berangkat secara antusias, senang dengan membawa perbekalan makanan yang melimpah, berpakaian dan berkendaraan. Karena mereka orang-orang yang pertama kali mengantisipasi munculnya api secara benar. Makanan masih berlimpah, kendaraan masih pabalatak, masih banyak, maka mereka berangkat dengan antusias. Ini golongan pertama. Golongan kedua agak lelet, nunggu dulu perkembangan. Apa akibatnya? Akibatnya kendaraan berkurang. Dan kendaraan saat itu bukan kendaraan modern, bukan mobil, bukan bus, bukan kereta, bukan pesawat, tapi kembali unta, ke kuda dan yang sejenisnya. Loh, kemana teknologi saat itu? Ingat, ini di akhir zaman. Jangankan di akhir zaman menjelang kiamat, di zaman Dajjal saja perang itu bukan dengan rudal seperti zaman sekarang. Di zaman munculnya Dajjal, orang berperang kembali menggunakan apa? Pedang, tombak, dan alat-alat perang seperti di zaman baheula. Kemana rudal, kemana bom atom, kemana bom nuklir, kemana teknologi. Para ulama di awal-awal kita membahas kitab Asyratus Sa'ah ini menyatakan mungkin teknologi sudah hancur oleh teknologi itu sendiri. Apalagi kita kan tahu orang-orang yang menjaga tombol untuk dipencet, yang meluncurkan rudal, peluru kendali, roket, berkepala nuklir segala macam, itu kan tukang maboknya. Suka minum apa tidak mereka? Iya. Makanya di sana, di Eropa, di Amerika, kalau mau dikatakan saya pengen minum, akhirnya artinya apa? Minum minuman keras. Kalau kita bilang minta minumlah, pasti dikasih minuman keras. Kalau minta minum air harus disebut, saya mau minum air putih, baru dikasih air putih. Kalau hanya minum saja pasti disuruh teler tuh. Jadi mungkin pencet-pencet hancur, teknologi hancur oleh teknologi itu sendiri. Manusia kembali ke zaman onta. Apalagi di akhir zaman, ya. Nah, ada kelompok kedua,
kadang mereka berjalan, kadang mereka berkendaraan. Mereka giliran di satu kendaraan yang sama. Ada kadang dua orang mengendari satu unta. Itu bisa bareng boncengan. Tapi ada 3 orang mengendarai satu unta. Mungkin masih bareng boncengan. Tapi ada 10 orang menunggangi satu unta secara bergiliran. Karena terbatasnya kendaraan saat itu. Karena itulah 10 orang satu kendaraan bergiliran. Mungkin 3-4 orang naik, 6 orang jalan kaki. Capek gantian. Begitu. Kalau kelompok pertama semuanya pakai kendaraan dengan perbekalan, makanan, minuman, pakaian yang cukup. Kalau ini agak berkurang jumlah kendaraannya, bergantian. Ada yang berjalan, ada yang naik, bergiliran. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, tahrushuhumun nar, fatuhitu bihim min waraihim, wa tasuquhum ila kulli janibin ila ardil mahsyar, wa qad takhallafa wa man takhallafa akalathun nar. Ketiga, mereka lari dikejar-kejar oleh api di belakang mereka, digiring dari seluruh arah ke tempat mereka berkumpul. Siapa yang tertinggal, mereka terbakar oleh api tersebut. Ini golongan yang ketiga. Nggak bisa istirahat, apinya dekat. Sedikit istirahat, kemakan sama api itu, terbakar. Itu 3 golongan manusia. Ketika api ini muncul, terjadi dan mereka tergiring ke arah tempat mereka berkumpul, yaitu di Syam. Nah, ketiga hal tadi diterangkan dalam banyak hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarun nasu ala 3 tara'iq, raghibina wa rahibin, wa 2 ala ba'irin, wa 3 ala ba'irin, wa 4 ala ba'irin, wa 10 ala ba'irin, wa yahsyuru baqiyatahumun nar. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, wa tabitu ma'hum haitsu batu, wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, wa tumsi ma'hum haitsu amsau. Kata Nabi SAW, manusia digiring menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang antusias, roghibin. Ada yang rohibin, takut. Ada lagi 2 orang di atas 1 unta, 3 orang di atas 1 unta, 4 orang di atas 1 unta, atau 10 orang di atas 1 unta secara bergilir. Selebihnya digiring oleh api neraka, diikuti, dikejar. Api neraka selalu mendampingi, mengikuti mereka di siang hari ataupun di malam hari, waktu pagi ataupun di waktu sore hari, selalu. Mereka tak bisa istirahat. Istirahat sedikit, termakan, terkejar oleh api tersebut. Ini hadis pertama, riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tub'atsu narun ala ahli al-masyriq fatahsyuruhum ila al-maghrib, tabitu mahum haitsu batu wa taqilu mahum haitsu qalu, yakunu laha ma yasqutu minhum wa takhallafa wa tasuquhum sauqal jamalil kasir. Kata Nabi SAW, akan dimunculkan api bagi penduduk timur, belahan negeri bagian timur. Mereka digiring ke arah barat.
Api ini menyertai mereka di malam hari ataupun di siang hari. Akan dimakan atau dibakar oleh api apapun yang jatuh ke dalam api dan orang yang terlambat mengantisipasi. Api ini menggurung mereka, menggiring mereka seperti digiringnya unta yang kakinya patah. Bayangkan unta kakinya patah, jalannya gimana? Rarampeolan, betul apa benar? Rarampeolan itu merampeol, tidak bisa cepat. Ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan kitab Al-Awsat. Lalu berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijaluhu thiqat. Rijal hadis ini semuanya thiqat. Thiqat itu terpercaya. Rijal itu artinya para perawi. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ketika menjelaskan hadis ini berkata, hadza haditsun sahihun wa lam yukhrija. Hadis ini adalah hadis yang sahih sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, dan Imam Az-Zahabi menyetujui, menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Hadis ini sahih. Ini hadis kedua. Hadis ketiga dari Hudzaifah bin Usaid. Dia berkata, qama Abu Dzar, telah berdiri Abu Dzar. Abu Dzar sahabat, Hudzaifah bin Usaid juga sahabat. Tapi Abu Dzar lebih senior, lebih berilmu, lebih dekat kepada Nabi SAW. Abu Dzar berdiri lalu berkata, ya Bani Ghifar, qulu wa la takhtalifu, fa inna as-sadiqal masduq haddathani anna an-nasa yuhsyaruna thalatha afwaj, faujun rakibin ta'imin kasin, wa faujun yamshun wa yas'aun, wa faujun tasbahumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ilan nar. Kata Abu Dzar, wahai turunan Ghifar. Ghifar itu nama satu kabilah, Abu Dzar al-Ghifari. Berbicaralah kalian dan jangan menyimpang dalam hal berbicara. Jujur, jangan bohong, jangan nyelekit, nyakitin orang, jangan mengandung unsur yang terlarang dalam hal ucapan. La takhtalifu, jangan kalian berselisih. Karena as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq artinya yang jujur. Artinya yang jujur. Al-masduq artinya yang dipercaya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul masduq alaihi salawatu wassalam pernah berbicara kepadaku. Kata beliau, sesungguhnya manusia akan tergiring menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berkendaraan, antusias, membawa makanan, memiliki pakaian. Semuanya berkendaraan, satu orang satu kendaraan, nyaman, enak. Kelompok kedua, kelompok yang berjalan dan berlari. Kelompok ketiga, kelompok yang diseret wajah mereka oleh para malaikat, lalu mereka tergiring oleh api tersebut. 3 golongan, 3 kelompok. Faqala qailun minhum, ada orang yang bertanya kepada Abu Dzar, hadzani qad arafnahuma, fama balul ladzina yamshun wa yas'aun. Adapun 2 kelompok, orang yang berkendaraan, antusias, bawa makanan, pakai pakaian, dan orang yang diseret wajahnya oleh malaikat, kita sudah tahu. Lalu siapa orang-orang yang berjalan dan berlari? Kenapa mereka berjalan berlari? Kenapa tidak naik kendaraan?
Dijawab, yulqillahul afata ala dhahri hatta la yabqa dhahrun hatta innar rajul la yakunu lahul hadiqah al-mujmi'ah fayu'tiha bisyarifi dhatil qatab fala yaqdiru 'alaiha. Golongan orang yang berjalan dan berlari dikejar-kejar api ini karena Allah nanti mencampakkan penyakit kepada binatang tunggangan pada mati. Maka tak ada binatang lagi yang tersisa yang bisa dinaiki. Sampai ada seseorang yang memiliki kebun yang mujmi'ah, yang bahasa kitanya produktif. Bahasa kitanya menghasilkan banyak panen. Perkebunan yang seperti itu laku enggak kalau dijual? Ya laku. Seringkali hasil panennya bisa melebihi harga kebun. Harga kebun sok dijual 1 miliar. Tapi setiap kali panen 100 juta hasil nate gitunya untungnya. Dan setiap bulan panen nate berarti 10 bulan harga tanah teh sudah, harga kebun teh sudah ketutup. Panennya terus dan bisa diperluas. Nah, sampai ada orang yang memiliki kebun seperti itu lalu diberikan kepada orang untuk barter dengan 1 ekor kendaraan tunggangan. Tapi enggak mau. Lebih mahal binatang tunggangan ketika itu dibanding kebun yang produktif tadi itu. Kalau binatang tunggangan, unta umpamanya sekarang yang gede aja lah maksimal 100 juta. Paling 40 sampai 50 juta rupiah. Murah dibanding harga kebun yang luas dan produktif. Lah lebih mahal kebun. Gak mau ditukar tuh. Saking lebih berharganya binatang tunggangan. Ya, itulah hadis-hadis yang menerangkan tentang 3 golongan manusia ketika digiring oleh api tersebut. Timbul pertanyaan, kemana mereka digiring dan di mana mereka dikumpulkan? Di akhir zaman api itu menggiring manusia ke negeri Syam. Itulah negeri mahsyar di dunia. Berbeda dengan alam mahsyar, padang mahsyar di hari kiamat. Itu mah sudah hancur, alam jagat raya sudah kiamat. Ini mah belum, menjelang. Mahsyarnya dunia adalah Syam. Kesanalah akhir zaman mereka berkumpul. Orang berilmu tahu, begitu kedengar ada api muncul dari Yaman, langsung aja ke Syam. Jangan kemana-mana. Tempat lain semuanya terlebih dahulu terjarah oleh api. Negeri Syam adalah negeri yang semua manusia kelak berkumpul dan api tidak sampai ke sana. Diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang turun atau keluarnya api. Lalu di hadis itu ada yang bertanya, "Qulna ya Rasulullah, madza ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami di saat kami mengalami ini? Beliau menjawab, "Alaikum bisyam." Kamu harus pergi ke negeri Syam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kedua, riwayat Imam Ahmad dari Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi menerangkan tentang ini, tentang keluarnya api. Di dalamnya ada ucapan Nabi SAW, "Hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim." Kalian akan dikumpulkan, digiring ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana 3 kali.
Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan, dan ada yang diseret pada wajahnya. Lalu Ibnu Abi Bukair, ya salah satu perawi dari hadis ini, menyatakan fa asyara biyadihi ila Syam. Ketika menyatakan kalian akan digiring berkumpul di sana, beliau berisyarat dengan telunjuknya ke arah Syam. Ini hadis yang kedua. Ketiga, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Bahaj bin Hukaim dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya ini seorang sahabat. Kakeknya bertanya, "Ya Rasulullah, aina ta'muruni?" Wahai Rasulullah, kemana engkau memerintahkan aku kalau aku mengalami itu? Beliau menjawab, "Hahuna." Wa naha biyadihi nahwa Syam, tuh ke sana, sambil berisyarat dengan tangannya menuju ke arah Syam. Keempat, hadis yang keempat. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu hijratun ba'da hijrah. Yanhazun nasa ila muhajir Ibrahim. La yabqa fil ardi illa syiraru ahliha. Talfadhuhum arduhum. Tunziruhum nafsullah. Tahsyuruhumun nar ma'al qiradah wal khanazir. Tabitu ma'hum idha batu. Wa taqilu ma'hum idha qalu. Wa ta'kulu man takhallaf." Kata Nabi SAW, akan ada hijrah seusai hijrah. Akan ada berkali-kali hijrah. Dan manusia sampai berangkat ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Hijrah ini disebabkan karena apa? Buruknya lingkungan tempat mereka tinggal. Hatta la yabqa fil ard illa syiraru ahliha, sehingga tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali para penduduknya itu jahat, para penduduknya itu buruk agamanya. Kalau buruk agamanya, otomatis tingkah lakunya super nyebelin. Makanya kalau kita datang ke sebuah negeri, ada doa kan? Doa datang ke sebuah negeri. Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna wal ardina sabni wa ma aqlalna wa rabba syayatin wa ma adlalna wa rabba rih wa ma dharrayna. Terus Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, ya Allah, penguasa langit yang 7 beserta apa yang dinaunginya, penguasa bumi yang 7 beserta apa yang ada di atasnya, penguasa syaitan beserta apa-apa yang disesatkannya, penguasa angin dan apa-apa yang diterbangkannya. Sesungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Nanti di akhir zaman, hampir semua lingkungan buruk. Untuk menyelamatkan agamanya hijrah, pindah. Dan ini kewajiban. Jadi hijrah itu pada hakikatnya adalah mencari lingkungan yang baik.
Lingkungan tempat tinggal termasuk lingkungan pergaulan. Kadang tempat tinggalnya bagus, sekelilingnya tetangganya bararagus, ada masjid gitunya, tapi gaulnya dia di luar lingkungan rumahnya dengan kawan-kawannya yang lalai, ahli maksiat. Lingkungan pergaulannya buruk. Orang seperti hijrahnya bukan pindah rumah, lingkungan rumahnya mah bagus. Pindah apanya? Lingkungan pergaulan. Pindah ke lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke kajian-kajian kayak gitu ya. Nanti di akhir zaman orang hijrah terus mencari lingkungan baik sehingga tidak ditemukan kecuali ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dahulu. Tak ada satupun tempat di negeri ini kecuali penduduknya jahat. Sampai gimana? Talfaduhum arduhum. Negeri tempat mereka hidup melontarkan mereka tuh. Thunziruhum nafsallah. Ya. Mereka memberi peringatan. Si bumi ini tuh seperti peringatan yang Allah berikan kepada manusia. Lalu mereka digiring oleh api beserta kerak-kerak dan babi-babi. Si api itu terus memburu mereka baik malam ataupun siang dan memakan orang yang terlambat menghindar. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, isnaduhu sahih, sanadnya hadis ini sahih. Hadis ini juga riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, akhrajahu Ahmad wa sanaduhu la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya enggak ada cacat. Sanadnya enggak ada kelemahan, alias hadis ini sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar ketika menafsirkan tentang salah satu ayat dalam surah Al-Hasyr. Apa makna surah Al-Hasyr? Pengusiran saat ketika orang Yahudi diusir dari Madinah. Surat keberapa? Ke-59. Ayat keduanya, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dialah Allah yang telah mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab di awal hari pengusiran. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian tadinya mengira orang Yahudi ini enggak akan bisa terusir dari Madinah tuh. Karena kuatnya nego mereka dan sikap bunglonnya mereka. Bahasa Sunda nama lolondok kan? Tahu londok? Londok itu bunglon. Gimana karakter bunglon? Dia selalu menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna yang dia tempati. Di tempat yang merah jadi merah, di tempat yang hitam jadi hitam, di tempat yang belang jadi belang juganya. Coba umpamanya, saya pernah lihat tuh di YouTube videonya ya, ada benda warna-warni, ada yang putih, merah, hitam, kuning. Bunglon disimpan di atas, dah jadi belang atunya. Warna aslinya nggak kelihatan. Warna asli bunglon apa? Hijau itu karena sering di daun. Karena seringnya ada di mencelok di pohon, di dedaunan, ya jadi hijau. Loncat ke tanah, jadi warna tanahnya. Gitu. Tempelkan di kita. Jadi warna apa?
Warna apa? Coklat? Kulit? Enggak. Kan nempelnya di baju. Bajunya warna hitam jadi hitam. Warnanya putih jadi putih. Akhirnya diusir juga. Kemana diusirnya? Ke Syam. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, man syakka annal mahsyar hahuna, yani Syam, falyaqra awwala suratil hasyr. Qala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idzin akhriju. Qalu ila aina? Qala ila ardil mahsyar. Siapa yang ragu bahwa mahsyar di sini adalah Syam, hendaklah dia membaca awal surah Al-Hasyr. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, pergi kalian, keluar kalian dari Madinah. Orang-orang Yahudi itu bertanya, ila aina, kemana kami harus pergi? Dijawab, ila ardil mahsyar, ke negeri mahsyar, negeri tempat pengusiran. Dan itu ma'ruf mahsyar di sana saat itu adalah negeri Syam. Oleh karena itulah maka kenapa orang disuruh ke negeri Syam. Negeri Syam adalah tempat aman, nyaman, dan tempat kembalinya iman di saat terjadinya fitnah di akhir zaman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainana ana naim idh ra'aitu umudal kitab uhtumila min tahti ra'si fadhanantu annahu madhhubun bihi fa'atba'tuhu basari fatumida bihi ila Syam ala wa innal iman hina taqa'ul fitan bisyam. Kata Nabi SAW, ketika aku tertidur aku mimpi. Dalam mimpiku aku melihat lembaran-lembaran kitab. Maksudnya Al-Quran. Dibawa dari bawah kepalaku tuh. Aku menyangka bahwa dia akan dibawa pergi jauh. Aku ikuti dengan pandanganku. Ternyata itu lembaran kitab diletakkan di negeri Syam. Lalu beliau bersabda, ketahuilah bahwa iman ketika terjadinya fitnah akan kembali ke Syam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hadis ini sanadnya sahih. Kedua, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sampai kepada Abdullah bin Hiwalah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada, jundun bisyam wa jundun bil yaman wa jundun bil iraq. Qala Ibnu Hiwalah, khirli ya Rasulullah in adraktu dhalik. Faqal alayka bisyam fa innaha hiratullahi min ardihi yajtabi ilaiha khiratuhu min ibadih. Fa amma idza abaitum fa alaikum biyamanikum wasqu min ghadarikum fa innallaha tawakkala li bisyam wa ahlah. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul peristiwa dahsyat sehingga kalian terbentuk menjadi tentara yang mujannadah, yang terorganisir, yang terkomando, terbagi kepada 3 pasukan. Ada pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Berkata Ibnu Hiwalah, pilihkan untukku wahai Rasulullah, aku harus bergabung ke pasukan mana bila aku mengalami hal itu? Maka dijawab,
kamu harus bergabung dengan pasukan di Syam? Karena Syam itu negeri yang Allah pilih dari kalangan dari negeri-negeri yang ada. Dan Allah pilihkan sebagai negeri terbaik bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kalau kalian disebut idza abaitum, kalau kalian bukan enggan tidak mau, ya pasti mau. Tapi tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan, maka gabunglah ke pasukan yang ada di Yaman. Silakan minum air dari kolam-kolam atau telaga yang ada di Yaman. Karena sesungguhnya Allah telah menyerahkan kepadaku negeri Syam dan para penduduknya. Hadis ini dalam Sunan Abu Daud dan sanadnya sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Nabi SAW pun pernah mendoakan keberkahan bagi negeri Syam. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi bagi kami Yaman kami, Syam kami, dan berkahi bagi kami negeri Yaman kami. Oleh karena itulah Yaman ini negeri yang istimewa, yang diberkahi atas nas Quran, nas hadis. Hadis yang barusan. Adapun ayat Quran yang menunjukkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang diberkahi, Allah terangkan dalam surat yang menerangkan peristiwa Isra-nya Nabi SAW. Surah apa itu? Surah apa? Al-Isra ayat yang pertama. Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang sudah kami berkahi sekelilingnya. Masjid Aqsa dan tempat sekeliling itu sudah Allah berkahi. Di mana letak Masjid Aqsa? Di Palestina, dan itu dulu merupakan bagian negeri Syam. Bahkan sudah kita terangkan ketika muncul Dajjal, merajalela, menebar teror dan keburukan di seluruh dunia, semua orang berkumpul di negeri Syam, di Masjidil Aqsa, dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman turunnya di negeri Syam. Ketika apa? Ketika manusia semua sudah berkumpul. Di mana pasukan kaum muslimin terkonsentrasi di areal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tidak gede-gede amat. Di dalamnya itu ada 3 masjid atau 4 masjid? 1, 2, 3, 4 masjid. Nah, masjid yang sekarang terlihat ada kubah emasnya, namanya apa? Masjid Sakhr ya kalau nggak salah. Di sana yang sering dipakai sholat berjamaah 5 waktu. 3 masjid yang lainnya ada, jarang dipakai kecuali Jumatan atau Idul Fitri, Idul Adha. Tapi Aqsa ini sebuah areal. Di dalamnya ada 4 masjid, cukup luas, dibenteng dengan benteng yang kuat. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah katanya yang membangun benteng. Nah, Nabiullah Isa turun di sana ketika kaum mukminin berkumpul untuk memerangi Dajjal, dan pada waktu akan sholat subuh turun diapit oleh 2 malaikat. Akhirnya sholat dipimpin oleh imam kaum muslimin saat itu. Seusai sholat buka tuh gerbang pintu yang saat itu dikunci, digembok, ditahan, di slot
karena agar pasukan Dajjal dan yang lain-lainnya tidak bisa masuk. Begitu dibuka, Dajjal dan pasukannya sudah siap mengepung. Begitu melihat Nabiullah Isa, apa yang teralami oleh Dajjal? Melelehlah tubuhnya. Seperti melelehnya apa? Garam yang larut di dalam air. Itulah terjadinya di negeri Syam. Atau lebih tepatnya lagi di Palestina, lebih tepatnya lagi di Masjidil Aqsa, ya. Dari sanalah kita mengetahui bahwa mahsyar di alam dunia adalah negeri Syam. Di sanalah nanti manusia berkumpul. Ketika apa? Api menggiring mereka berkumpul di tempat berkumpulnya mereka, yaitu di negeri Syam ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ada sebuah perdebatan antara para ulama. Karena ada yang menyatakan bahwa mahsyar ini maksudnya di akhirat, bukan di dunia, ya. Lalu mereka mengemukakan dalil-dalil tentang hal itu, ya. Penjelasan tentang hal ini kita akan terangkan bulan depan insyaallah. Sekarang cukup sampai di sini, sudah 1 jam lebih kita habiskan untuk menerangkan ini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab.